Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 19060065, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini merupakan tugas kedua dari mata kuliah pengantar Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Poin pertama itu tentang teori pembangunan dari Adam Smith. Dan yang kedua teori Ricardo. Pertama kita masuk ke teori pembangunan dari Adam Smith. Teorinya itu yang pertama itu hukum alam. Hukum alam Adam Smith ini menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri. Jadi sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingan demi keuntungannya sendiri gitu. Jadi Adam Smith ini ia merupakan seorang penganut paham free trade atau perdagangan bebas dan penganjur kebijakan pasar bebas dalam ekonomi. Selanjutnya di teori pembangunan Adam Smith ini ada pembagian tenaga kerja. Pembagian tenaga kerja ini adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan meningkatkan keterampilan pekerja, penghematan waktu dalam memproduksi, serta penemuan mesin yang hemat tenaga, dan yang terakhir adalah modal. Selanjutnya proses pemupukan modal. Nah, pemupukan modal ini harus dilakukan lebih dulu daripada pembagian kerja karena Smith beranggapan pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Dengan begitu, pembimbingan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Maka tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungannya gitu. Kemudian proses pertumbuhan. Dengan menganggap benar faktor-faktor kelembagaan, politik, dan alam, Smith itu berasumsi bahwa suatu kelompok sosial akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang tercipta karena naiknya jumlah mereka dan melalui tabungan gitu. Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat menggumpal atau kumulatif. Apabila timbul kemakmuran akibat dari kemajuan di bidang pertanian, industri, manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan menarik ke pemupukan modal. Kemajuan teknik, meningkatnya luas pasar, pembagian kerja, dan kenaikan profit secara terus-menerus gitu. Di dalam teori Adam Smith ini tentu pasti adanya suatu kelemahan. Di antaranya itu yang pertama, pembagian masyarakat secara lugas. Teori ini mengasumsikan adanya pembagian masyarakat secara lugas antara kapitalis dengan para buruh. Padahal kelas menengah menduduki tempat paling penting juga dalam masyarakat modern. Jadi teori ini mengabaikan peranan kelas menengah yang memberikan daya dorong bagi pembangunan ekonomi. Yang kedua, alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung. Karena bahwa sumber utama tabungan di dalam masyarakat maju itu adalah para penerima pendapatan dan bukan kapitalis serta tuan tanah gitu. Yang ketiga, asumsi yang tidak realistis tentang persaingan sempurna. Kebijakan pasar yang bebas ini tidak ditemukan dalam perekonomian manapun. Jadi sejumlah pembatasan malahan dikenakan pada sektor perorangan dan perdagangan internasional. Kemudian yang keempat itu pengabdian wira swasta atau pengusaha. Wira swasta atau pengusaha itu adalah titik sentral dalam pembangunan. Mereka yang mengatur dan mengambil inovasi dan dengan itu menghasilkan pembentukan modal. Yang kelima, asumsi yang tidak realistis tentang stasioner.
sebab pembangunan tidak terjadi secara teratur, tidak seragam, dan tidak tetap. Jadi asumsi tentang keadaan stasioner itu tidak realistis gitu. Kemudian penerapan teori Adam Smith ini terhadap negara terbelakang. Teori pembangunan Adam Smith mempunyai kebenaran yang terbatas bagi negara terbelakang. Dalam ekonomi yang serupa, ukuran pasarnya kecil. Akibatnya kemampuan untuk menabung dan dorongan untuk investasi itu rendah. Terlebih lagi, asumsi politik, sosial, dan kelembagaan yang mendasari teori Smith tidak bisa ditetapkan pada keadaan di negara terbelakang. Namun teorinya itu menunjukkan faktor tertentu yang bermanfaat dalam proses pembangunan negara terbelakang. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu teori dari Ricardo. Dari teori Ricardo ini memiliki beberapa asumsi. Yang pertama itu, seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri. Yang kedua yaitu law of diminishing return, berlaku bagi tanah. Kemudian yang ketiga, persediaan tanah adalah tetap. Yang keempat, permintaan akan gandum benar-benar inelastis. Yang kelima, buruh dan modal adalah variabel. Yang keenam, keadaan pengetahuan adalah tertentu atau given. Yang ketujuh, seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal. Yang kedelapan, harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap. Yang kesembilan, permintaan akan buruh itu tergantung pada pemupukan modal, dan harga permintaan dan penawaran buruh itu tidak tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerjanya. Yang ke-10, terdapat persaingan sempurna. Yang terakhir ke-11 itu pemupukan modal dari keuntungan. Berdasarkan asumsi yang tadi, Ricardo membangun teorinya tentang saling hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu yang pertama pembagian, sewa, keuntungan, dan upah. Tingkat keuntungan atau tingkat upah ditentukan oleh cadangan upah dibagi jumlah buruh. Jadi total produksi yang dihasilkan dan dijual, sewa punya prioritas utama dan sisanya dikurangi sewa, kemudian dibagi sebagai upah dan keuntungan. Sementara bunga termasuk dalam keuntungan. Kemudian yang kedua yaitu proses pemupukan modal. Menurutnya pemupukan modal merupakan keuntungan, karena keuntungan merupakan kekayaan yang disisihkan untuk pembentukan modal. Pemupukan modal tergantung pada dua faktor, yaitu pertama kemampuan untuk menabung, dan yang kedua kemauan untuk menabung. Selanjutnya yang ketiga, sumber lain dari pemupukan modal. Yang pertama itu pajak. Pajak merupakan sumber pemupukan modal yang ada di tangan pemerintah. Yang kedua, tabungan. Tabungan dapat terbentuk dari penghematan dari pengeluaran. Yang ketiga, perdagangan bebas. Karena perdagangan bebas itu merupakan faktor penting bagi pembangunan ekonomi di suatu negara. Nah, si Ricardo ini merupakan pelopor ekonomi modern dan pendapatnya banyak dianut oleh banyak kalangan. Pendapat-pendapatnya itu yang pertama, pembangunan pertanian, sebab pembangunan industri tergantung pada sektor pertanian tersebut. Yang kedua, tingkat keuntungan, karena pemupukan modal tergantung dari kenaikan keuntungan juga. Yang ketiga, pentingnya tabungan, karena dengan tabungan bisa meningkatkan pemupukan modal. Yang selanjutnya keempat, perdagangan luar negeri, karena akan membawa manfaat sumber daya secara maksimum dan meningkatkan keuntungan. Yang kelima ada teori dinamis, yaitu menganalisa pengaruh perubahan dari berbagai variabel pada pembangunan ekonomi seperti sumber daya manusia, upah, sewa, keuntungan, dan sebagainya gitu.
Nah, dari teori-teori Ricardo ini, teorinya itu juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu mengabaikan pengaruh dari teknologi. Yang kedua, pengertian yang salah tentang keadaan stasioner. Yang kedua, pengertian yang salah tentang penduduk. Yang keempat, kebijakan pasar bebas yang tidak dapat diterapkan. Yang kelima, mengabaikan faktor-faktor kelembagaan. Yang keenam, teori Ricardo ini adalah teori distribusi, bukan teori tentang pertumbuhan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu tanah tidak hanya menghasilkan gandum. Yang kedelapan, modal dan buruh itu bukanlah koefisien yang tetap. Yang kesembilan, mengabaikan tingkat suku bunga. Yang kesepuluh, tentang teori Ricardo ini dengan negara berkembang. Teori Ricardo tidak mungkin diterapkan sepenuhnya itu di negara yang berkembang, tetapi ia dapat menunjukkan faktor-faktor yang menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut gitu. Nah, sekian dan hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena di sini saya juga belajar. Saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.